Saudara-saudari di dalam Tuhan Yesus yang saya kasihi, selamat petang. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita membaca dari Injil Tuhan Yesus perikop 61 di secari kertas yang sudah saya bagikan ya. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Pengajaran tentang dosa yang tidak terampuni. Dari Injil Matius pasal 12 ayat 22 dan Injil Markus tadi yang sudah kita baca ayat 30 sampai ayat 20 sampai 30. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Kemudian Yesus masuk ke sebuah rumah. Maka datanglah orang banyak berkerumun pula, sehingga makan pun mereka tidak dapat. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Kemudian dibawalah kepada Yesus seorang yang kerasukan setan. Orang itu buta dan bisu. Lalu Yesus menyembuhkannya sehingga si bisu itu berkata-kata, dan di sini ya, si buta melihat. Maka takjublah sekalian orang banyak itu, katanya, ia ini agaknya putra Daud. Tetapi orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem mendengarnya, mereka berkata, dengan Beelzebul, penghulu setan, ia mengusir setan. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu memanggil dan berkata kepada mereka dalam perumpamaan, bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa. Setiap kota atau rumah tangga yang terpecah-pecah tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis mengusir iblis, ia pun terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri. Bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Demikianlah juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri, dan kalau ia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan, melainkan sudahlah tiba kesudahannya. Jadi, jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa siapakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Sebab itu mereka yang akan menjadi hakimmu. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Atau bagaimanakah orang dapat memasuki rumah seorang yang kuat dan merampas harta bendanya apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu? Sesudah diikatnya, barulah ia dapat merampok rumah itu. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku, dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat anak-anak manusia, semua hujat yang mereka ucapkan akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang putra manusia, ia akan diampuni. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Ia berkata demikian karena mereka katakan bahwa ia kerasukan roh jahat. Jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari buahnya pohon itu dikenal. Hai kamu, keturunan ular beludak, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik sedangkan kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan dari mulut keluar dari jantung. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendahaannya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaan yang jahat. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata-kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang telah menyelamatkan kami melalui Putra-Mu Tuhan Yesus. Engkau sendiri yang telah memberikan firman-Mu melalui Tuhan Yesus yang sudah kami baca sebagian dari firman itu. Sekarang kami mau belajar, kiranya Roh-Mu menolong kami.
agar kami dapat memahaminya, kami dapat melakukan bahkan memasyurkan firman-Mu. Ya Bapa, kami serahkan waktu ini, kiranya Engkau menolong kami dengan mengampuni dosa-dosa kami. Dengan darah Tuhan Yesus, hapuskanlah semua pelanggaran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ini merupakan topik yang penting ya. Kenapa? Karena tidak ada dosa sebenarnya yang tidak bisa diampuni. Kalau kita melihat di Alkitab, ya, dosa-dosa yang manusia lakukan semuanya dapat diampuni pada saat orang itu bertobat. Apakah dosa yang sangat besar seperti pembunuhan, perzinahan, itu dapat diampuni. Contohnya, Raja Daud pernah berzina, Raja Daud pernah membunuh. Dan dia mengaku dosa dalam Mazmur 51 dan Allah mengampuni dosanya. Siapa yang tidak kenal dengan tokoh perjanjian baru yang bernama Saulus? Dia orang ganas, dia adalah teroris, anak muda yang menggebu-gebu untuk menangkap orang Kristen, memenjarakan orang Kristen, bahkan membunuh orang Kristen. Tetapi setelah dia bertemu dengan Yesus, dia bertobat, semua dosa yang menurut ukuran manusia besar itu dapat diampuni. Nah, tetapi kenapa ada perikop Alkitab di sini yang mengajarkan kepada kita kata-kata yang keluar dari mulut Yesus bahwa dosa ini tidak dapat diampuni di dunia ini pun tidak, di dunia yang akan datang pun tidak. Tuhan Yesus sebut dosa menghujat Roh Kudus, ya, dalam bahasa aslinya atau bahasa Inggrisnya itu blaspheme. Nah, kalau kita melihat perikop ini yang tadi sudah kita baca yang secara sintesis harmoni dari Matius 12 dan Markus 3. Dan kalau kita lihat di Injil Markus, sebenarnya minggu yang lalu kita sudah belajar Tuhan Yesus dan murid-muridnya. Dan minggu ini kita belajar Tuhan Yesus dan Beelzebul. Mana mungkin ya Tuhan Yesus berkawan dengan Beelzebul ya. Ini judul yang sangat menista, blaspheme ya. Kemudian minggu berikutnya kita akan melihat lagi Tuhan Yesus dan keluarganya. Jadi Yesus dan murid, Yesus dan musuh, Yesus dan keluarga. Dan dimulai dikatakan di sini waktu Yesus masuk di sebuah rumah, seperti biasa, orang banyak akan berkerumun mencari Yesus sehingga Yesus dan rombongannya untuk makan saja tidak bisa. Dia sibuk sekali melayani. Kalau zaman sekarang siapa sih yang sibuk dicari oleh orang? Yang saya tahu di Pontianak adalah dokter kandungan. Katanya dokter kandungan yang sangat ramai, itu pasiennya bisa berobat sampai jam 3 pagi. Aneh bin ajaib. Padahal banyak kan dokter kandungan. Kenapa orang mencari dokter kandungan seperti itu? Di Jakarta juga ada dokter-dokter yang prakteknya sangat ramai sampai jam subuh. Mereka masih berpraktek. Nah, Tuhan Yesus di sini dikatakan kemanapun dia pergi selalu dia dicari orang. Karena apapun problem kehidupan kita, Tuhan Yesus bisa menyelesaikannya. Khususnya mereka yang sakit, mereka yang kerasukan. Dan di sini dikatakan ya di Injil Matius, waktu Yesus berada di rumah itu kerumunan orang banyak dan dibawa ke hadapan Yesus satu orang yang kerasukan setan. Ini tidak dicatat di Injil Markus ya, karena Markus itu banyak hal yang sudah dia skip ya, karena dia dipimpin Roh Kudus ya, menulis Injil yang lebih pendek ya untuk mengabarkan Injil bersama rombongan yaitu Barnabas ya, pamannya dan Rasul Petrus. Dan orang yang kerasukan setan ini dikatakan oleh Alkitab membuat dia itu buta dan bisu. Saya tidak pernah lihat orang itu buta dan bisu loh, terus terang. Kalau orang buta ada ya, di Gang Damai dulu ayah saya punya satu anak sekolah minggu namanya Tony. Tony itu bisa datang ke gereja karena kami kadang-kadang mandi ke Sungai Kapuas. Dan adik saya yang bernama Ripka melihat dia buta dan mengajak dia ke sekolah minggu.
Akhirnya Tony ini percaya Yesus, menjadi satu anggota gereja yang terkenal dia orang buta. Tapi kalau buta dan bisu, sampai saya umurnya 60 belum pernah melihat orang buta dan bisu ya. Tetapi dikatakan Alkitab di sini, iblis ya merasuki dia sehingga matanya buta dan bisu dan tuli loh. Berarti panca inderanya tidak berfungsi. Yang bisa berfungsi itu kulitnya, kalau ditiup angin dia merasa dingin. Kalau dijemur terasa panas. Matanya nggak bisa melihat, telinganya nggak bisa mendengar. Jadi kenapa dia tahu Yesus datang? Pasti keluarganya loh yang membawa dia bertemu Yesus. Sudah berapa lama kita percaya Yesus? Sudah berapa banyak orang yang kita bawa menghadap Yesus? Orang yang tidak percaya di mata Tuhan, dia itu bisu, dia itu tuli, dia itu buta. Dia nggak tahu kebenaran, hidup dalam kegelapan. Kalau kita yang percaya, tidak pernah pergi mewakili Yesus, mencari orang seperti itu, membawanya di hadapan Yesus, sampai mati orang ini tidak akan sembuh. Ini pelajaran pertama. Tuhan ingin memakai kamu dan saya di dunia yang gelap karena iblis dan dosa, untuk membawa orang yang akan binasa ini bertemu dengan Yesus. Dan Yesus dikatakan di sini langsung menyembuhkan orang itu, dan dikatakan si bisu bisa ngomong, si buta bisa melihat. Nggak ada ini ya dalam kisah manusia pernah terjadi seperti ini, nggak pernah, kecuali di Alkitab. Karena Yesus dia maha kuasa. Dan dia juga berbelas kasihan loh. Ada orang kuasanya besar tapi nggak punya belas kasihan. Yesus beda. Dia maha kuasa, dia berbelas kasihan, dia tahu ya kita kalau nggak ditolong nggak bisa ditolong. Hanya dia bisa menolong. Dan kalau kita melihat di sini, setelah dia menyembuhkan orang bisu, orang buta, bisa berbicara, bisa melihat, orang banyak itu takjub, heran. Kita hidup ini ya memang kadang-kadang perlu takjub ya. Takjubnya bukan terhadap dunia, ya, terhadap produk-produk dunia, tapi takjub terhadap firman Tuhan. Seberapa sering kamu membaca Alkitab sebelumnya, ya Tuhan saya nggak ngerti loh, saya nggak pernah melihat Alkitab dari sudut pandang ini, tapi kok sekarang saya mengerti. Nah, takjub. Jadi kita melihat di sini orang yang takjub berkata-kata seperti seharusnya. Mereka berkata benar. Dia ini adalah putra Daud. Dia ini adalah Mesias, raja yang dijanjikan sebagai Kristus, sebagai yang diurapi, adalah nabi, adalah imam, adalah raja. Ini sebutan yang betul. Makanya seringkali saya katakan, apa kuncinya memuji Tuhan? 3 hal. Sebut nama Tuhan dengan tepat seperti ayat hafalan kita. Setiap minggu kita menghafal nama-nama dan gelar dari Allah kita. Sebut dengan benarnya. Tadi disebut apa? Yesus adalah Taruk di mata Tuhan. Taruk itu hebat ya. Tapi di mata manusia, dia adalah tunas dari tanah kering. Kamu pernah lihat tanah kering enggak? Kalau tanah kering keluar tunasnya itu kecil. Kayak orang sekarang tuh stunting gitu loh. Dari masyarakat yang selam, nggak punya gigi, dia umur 10, mungkin tubuhnya masih 1 meter. Kira-kira begitu. Yesus itu tidak menarik dari bentuk fisiknya. Nanti saya akan jelaskan ya. Jadi waktu mereka berkata, inilah putra Daud. Dia adalah Mesias, juru selamat orang yang dinantikan orang Yahudi. Betul. Tetapi sebaliknya musuh-musuh Yesus ya, orang-orang yang datang dari Yerusalem loh. Peristiwa ini terjadi di Galilea. Dari Galilea ke Yerusalem itu jalan kaki belasan hari. Ternyata musuh-musuh Yesus itu terus ya melakukan spionase kepada Yesus. Mereka terus memandang Yesus, ingin mencari kesalahan Yesus supaya Yesus bisa dijatuhkan. Jadi mereka mengirim spy loh. Di dunia ini orang jahat selalu memakai spy untuk menjatuhkan musuhnya. Jadi mereka langsung berkomentar
Dengan Beelzebul, penghulu setan, ia mengusir setan. Jadi ini saya rasa sudah didiskusikan loh oleh orang Yahudi yang pemimpinnya di Yerusalem yang sering saya namakan TAI. Bagaimana ya kita mendeskripsikan Yesus supaya dengan sebuah gelar kita berikan pada dia, rakyat itu nggak mau percaya pada dia. Mereka ketemu kalimat seperti ini, dengan penghulu setan ia mengusir setan. Beelzebul itu adalah dewa lalat. Ya, lalat itu kan paling kotor ya. Jadi dewa yang paling kotor, artinya ini adalah penghulu iblis yang paling jahat, pimpinan dari seluruh roh jahat. Dan Yesus berkata pada mereka, jikalau aku mengusir setan dengan Beelzebul, ini adalah suatu pengandaian yang tidak tepat, hanya untuk mengatakan sesuatu hal ya, sebagai pengandaian yang tidak sesuai fakta. Karena Yesus tidak mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, tetapi Yesus dia mengatakan dia mengusir setan dengan kuasa Roh Kudus. Ya, sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Dia berkata demikian. Nah, kalau kita melihat di sini, waktu pemimpin-pemimpin ini ya, memblasfem ya, Tuhan Yesus, termasuk di sini Roh Kudus, karena Yesus mengusir setan dengan kuasa Roh Kudus. Dengan berkata demikian, mereka itu menghujat bukan hanya Yesus tetapi Roh Kudus. Sehingga Yesus bilang sama mereka, dosa seperti ini tidak bisa diampuni. Nanti akan dijelaskan apa maksudnya dosa itu tidak bisa diampuni. Nah, kita lihat di sini ada suatu peristiwa yang menarik di dalam Injil Markus pasal 3. Kaum keluarga Yesus mendengarkan tentang Yesus dan mereka itu hendak mengambil Yesus supaya pulang ke rumah, dan sebab orang bilang dan mereka juga percaya Yesus sudah tidak waras. Ini suatu hal yang perlu kita selidiki. Kenapa ya? Adik-adik tiri Yesus yang kalau kita baca namanya itu adalah Yakobus, kemudian namanya adalah Yoses, namanya Yudas, dan Simon. Tidak percaya Yesus. Mari kita buka dalam Injil Yohanes pasal 7 ayat 22 ya. Ayat pasal 7 Injil Yohanes ayat 5. Kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Sebab saudara-saudaranya sendiri pun tidak percaya kepadanya. Jadi begini ya, kenapa sampai Yesus ya, Allah yang sudah menjadi manusia, hidup di tengah keluarga Yusuf Maria, sampai adik-adik tirinya pun tidak hormat, tidak percaya pada dia. Dan kalau kita lihat lebih lanjut di Injil Lukas pasal 3, Yesus pun ya waktu kembali ke Nazaret, kampung halamannya tempat dia dibesarkan, orang Nazaret pun ya tidak percaya pada Yesus loh. Kenapa bisa? Jawabannya kemungkinan besar seperti ini. Yesus selama dia hidup ya, di keluarga Yusuf, dia tidak pernah melakukan mujizat. Paham nggak? Walaupun dia Allah, tapi selama dia hidup 30 tahun, Yusuf itu tetap miskin. Yusuf itu tetap tukang kayu. Yesus pun tukang kayu. Adik-adiknya yang tiri tadi itu juga tukang kayu. Jadi mereka melihat Yesus sekarang melayani kemana-mana. Loh, kok Yesus melakukan banyak mujizat? 5.000 orang dikasih makan, kenyang. 4.000 orang kenyang. Semua itu terjadi di luar rumahnya. Jadi dia enggak membuat mujizat di tengah-tengah rumahnya. Yesus itu bukan nepotisme loh. Ya. Dia bukan nepotisme. Kenapa dia tidak melakukan mujizat? Satu pun dikatakan Injil Yohanes pasal 2. Mujizat yang pertama dilakukan Yesus itu air menjadi anggur. Itu dilakukan di Kana. Sebelumnya di rumahnya sama sekali tidak pernah. Kenapa? Karena Yesus harus ikut perjanjian lama, kitab Taurat, dia baru boleh melayani
setelah umur 30, dan itu pun setelah dia dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Dia baru mulai melayani dan baru dia melakukan mujizat demi mujizat. Bukan di rumahnya sendiri loh, tapi di luar rumahnya, sehingga sekarang mereka menerima berita bahwa Yesus itu gila dan adik-adiknya percaya. Jadi tidak gampang ya membawa keluarga kita percaya Yesus. Adik-adik Yesus ini bukan lagi anak kecil, karena Maria setelah melahirkan Yesus pasti terus melahirkan kan. Zaman dulu ya, anak itu selisihnya berapa tahun. Kalau Yesus umurnya sekarang 30 tahun, Yakobus tuh pasti 28. Kemudian adik berikutnya 26, ya 24. Jadi sudah dewasa. Tapi tidak satu pun mereka percaya Yesus. Nah, akhirnya mereka bisa percaya kapan? Dalam Kisah Rasul pasal 1. Waktu Yesus bangkit dari kematian, dia menampakkan diri kepada adik tirinya. Coba kita buka ya, dalam 1 Korintus. Baru ya adik-adiknya itu percaya Yesus loh. Setelah Yesus bangkit dari kematian. Kamu bayangkan ya, waktu Yesus melayani, tidak satu pun adik-adiknya memberikan dukungan kepada dia sebagai ya, Mesias ataupun juru selamat dunia. 1 Korintus 15 ayat 7. Kita baca 3, 2, 1. Selanjutnya ia, Yesus yang sudah bangkit dari kematian, menampakkan diri kepada Yakobus, ini adalah adik tirinya, dan kemudian kepada semua rasul. Ya, ini ya. Jadi dia menampakkan diri kepada Yakobus, putra dari siapa? Yusuf dan Maria. Baru ya, semua adik-adiknya, kalau kita baca di Kisah Rasul pasal 1, semuanya menjadi percaya Yesus. Mari kita buka dalam Kisah Rasul pasal 1. Waktu mereka berdoa, ayat 14. Mereka semua bertekun dengan satu jantung dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Jadi di highlight ya, Tuhan Yesus menampakkan diri, artinya dia memberitakan Injil kepada adik-adik tirinya. Bahwa dia adalah Kristus yang harus mati untuk dosa manusia, dikuburkan, bangkit pada hari ketiga, menampakkan diri seperti dia menampakkan diri pada Paulus, dan semua adiknya percaya pada dia. Inilah pesannya kepada kita ya. Keluarga kita bisa saja berantakan seperti Yesus. Kalau dilihat dari sudut dunia, ini keluarga yang berantakan loh. Masa juru selamat dibilang gila? Ya kan? Tapi mereka tidak bilang Yesus mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Mereka hanya bilang Yesus itu nggak waras lagi. Dan mereka percaya. Dan kita melihat di sini, waktu Yesus ya menanggapi permusuhan seperti itu, apa yang dia jelaskan? Dia mengatakan yang sesungguhnya dalam Injil Matius 12 ayat 28, tetapi aku ya mengusir setan, ini pengandaian yang betul, dengan kuasa Roh Allah. Maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Ya, kemudian dia memberikan pengajaran di sini tentang kerajaan, kemudian rumah tangga, dan juga kerajaan iblis tidak boleh terpecah. Ini logis ya. Kalau sebuah organisasi di dalamnya sudah ada terjadi perkelahian, maka organisasi itu pasti tak solid. Ya, yang saya lihat di Indonesia sekarang ini seperti sebuah partai politik, ya. Ada kadernya itu surveinya itu nomor 1 menjadi calon presiden. Tetapi ada putrinya yang surveinya di bawah yang mau dijadikan calon presiden. Jadi partai ini ya lagi konflik di dalamnya. Seandainya ya yang surveinya tinggi langsung ditunjuk, jadi partai ini kemungkinan punya presiden lagi. Tapi kalau ya mereka itu berkelahi di dalam, Tuhan Yesus bilang apa? Akan hancur. Akan hancur. Karena nepotisme. Mamanya ingin putrinya jadi presiden. Padahal rakyat nggak ingin. Kira-kira begitu. Ya kan? Nah Yesus mengatakan begitu. Kalau satu rumah tangga saling bertentangan, kemudian iblis ya mengusir iblis, pasti tidak mungkin mereka bertahan. Tapi Yesus mengatakan, kuasa iblis bisa diusirnya
Karena dia bilang dia lebih kuat daripada iblis. Dia tunjukkan apa? Kalau sebuah rumah, ada orang mau datang merampok. Ya, kalau zaman sekarang, rumah itu dijaga oleh satpam ya, kemudian dijaga oleh CCTV, ya kan? Tetapi orang yang lebih kuat bisa datang menyerang rumah itu kalau orang yang di dalam rumah kalah kuat. Contohnya begini ya, kalau kita lihat di perang zaman modern, waktu zamannya Obama, mereka itu menyerbu di Pakistan ya. Siapa yang diserbu? Bukan Pakistan ya. Ya Pakistan betul. Osama bin Laden. Dan itu di TV kan loh. Bagaimana mereka mengintai di mana Osama itu berada. Dan sampai mereka yakin teroris nomor 1 itu ada di situ. Dan mereka kerahkan loh kekuatan terhebat Amerika. Dan waktu mereka menyerang, presiden dan menterinya nonton bagaimana Osama itu ditembak mati. Jadi Yesus bilang, saya maha kuasa dan roh-roh jahat ini pasti tunduk sama saya. Saya usir mereka, mereka nggak mungkin bilang nggak mau. Jadi kita lihat di sini ya, Yesus mengatakan rumah yang orang kuat disebut orang kuat karena iblis itu lebih kuat daripada semua kita. Ya, tidak ada orang bisa mengusir setan. Zaman sekarang banyak orang mencoba mengusir setan dengan berbagai cara. Tapi sesungguhnya pengusiran setan dan roh jahat hanya bisa kita lakukan kalau kita memberitakan Injil pada orang itu. Kita memang bisa berdoa ya untuk orang yang kerasukan setan supaya Yesus ya mengusir setan dari orang itu. Tetapi yang paling efektif adalah waktu orang itu sadar. Karena setan tuh nggak bisa ya merasuki orang itu selama 24 jam terus menerus itu. Jadi ada waktunya orang itu bisa sadar, dan waktu dia sadar kita beritahu dia tentang Tuhan Yesus. Dan kalau dia percaya Yesus, otomatis ya Tuhan Yesus itu tinggal dalam dirinya dan roh-roh jahat nggak bisa kembali lagi. Dan Tuhan Yesus di sini mengatakan semua dosa dan segala hujat ya dari ucapan mulut manusia akan diampuni. Nah, bagaimana dosa kita bisa diampuni? Hanya satu syarat. Kita harus bertobat. Kalau kita mengaku dosa, kita bertobat dengan sungguh-sungguh, dosa sebesar apapun Allah berjanji bisa dibersihkan ya, oleh darah Yesus. Walaupun merah seperti kirmiji akan dibasuh menjadi seputih salju. Itu kuncinya ya. Kenapa kita bisa mengaku dosa? Satu, karena firman Tuhan. Orang mendengarkan firman Tuhan dan dia percaya kepada firman Tuhan itu karena karya Roh Kudus. Makanya di sini dikatakan dosa yang tidak bisa diampuni adalah menghujat Roh Kudus. Apa itu menghujat Roh Kudus? Artinya Roh Kudus bekerja, orang itu selalu menolak seperti Yudas Iskariot. Itu contohnya ya. Yudas Iskariot itu sudah melihat karya Roh Kudus loh. Yesus mengusir setan, dia tahu. Yesus memberikan makan 5.000 orang, dia tahu. Bahkan dia turut membagikan loh mujizat itu, dia terlibat. Tapi dia tidak mau percaya pada Yesus atas pimpinan Roh Kudus. Bahkan sebelum dia menjual Yesus, Yesus berikan dia kesempatan terakhir loh. Jadi waktu makan, Yesus sangat hormat sama dia. Yesus kasih dia makan loh. Ya, seperti kalau kita makan dengan presiden kan. Presiden itu ambilkan ayam goreng untuk kita ya. Artinya dia hormat sama kita kan. Nah Yudas seperti itu. Tapi Yudas justru dia memutuskan tidak percaya Yesus. Dan waktu itu dikatakan oleh Alkitab, iblis masuk dalam lubuk jantungnya dan dia keluar menjual Yesus. Jadi kita lihat di sini, apa itu dosa menghujat Roh Kudus? Itu orang yang sudah mendengar Injil tetapi tidak mau percaya Injil sampai dia mati seperti Yudas Iskariot. Pernah nggak kita alami? Beberapa tahun yang lalu di gereja kita ada seorang bapak. Dia penampilannya sangat khas karena kacamatanya begitu tebal. Kenapa kacamatanya begitu tebal? Karena dikatakan waktu dia muda, dia pernah sakit cacing ya, masuk ke matanya, sehingga matanya hampir buta. Dan kacamatanya tebal,
Dan dia datang ke gereja berkali-kali, dan saya sudah mengajar dia pengetahuan dasar Alkitab dalam bahasa Hakka bersama almarhumah Li Changjung. Saya masih punya rekaman videonya, dan dia mengaku mau percaya Yesus dan dia mau dibaptis. Sudah ditentukan waktunya untuk dibaptis. Tetapi apa yang terjadi? Sebelum dia dibaptis, dia mendapat mimpi katanya. Istrinya yang mati tidak mengizinkan dia percaya Yesus. Tidak lama kemudian dia tidak datang lagi ke gereja, dan kami mendengar dia sudah meninggal. Saya nggak tahu apakah dia percaya Yesus atau tidak percaya Yesus. Ya, artinya dia sudah mendengar Injil, terus mendengarkan Injil, tapi tidak ada keputusan untuk percaya Yesus. Ya, kalau ada keputusan percaya Yesus, di sini Yesus mengatakan bukan lagi dengan kerajaan, bukan lagi dengan keluarga, tapi Tuhan Yesus mengatakan ada pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Artinya kalau kita percaya Yesus, kita memiliki buah. Yang pertama adalah buah pertobatan, yang kedua ada buah Roh Kudus yang 9 aspek dalam Galatia 5 ayat 22. Yaitu kasih, sukacita, damai. Ya, 3 modal dasar kita. Setelah itu Allah berikan kita panjang sabar dan seterusnya. Yang terakhir itu penguasaan diri, ya, aspek yang ke-9. Jadi di sini dari buah kita dikenal. Jadi kenapa Yesus mengatakan buah? Karena dia selanjutnya mengatakan bukan hanya kerajaan, bukan hanya rumah, bukan hanya pohon, tapi di sini dia menunjuk satu binatang yang sangat berbisa. Matius 12:34, ular beludak. Ya, jadi Yesus langsung, ya, berkonfrontasi dengan, ya, para spy yang datang dari Yerusalem. Ya, khusus, ya, mereka ingin mencari kesalahan Yesus, dan Yesus mengatakan kepada mereka, kamu ini keturunan ular beludak. Ya, bagaimana kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik sedangkan kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan dari mulut meluap dari lubuk jantung. Orang yang baik mengeluarkan hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal yang jahat dari perbendaharaan yang jahat. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Jadi setiap kita, kata-kata kita itu harus kita simak dengan baik-baik. Apa yang dimaksud dengan kata sia-sia? Dalam bahasa aslinya adalah agros, ya. Agros itu artinya kata-kata yang kita ucapkan tanpa kita pikirkan. Itu. Ya. Seringkali, ya, dalam hidup ini orang hanya dengar kata itu dan dipakai. Contohnya alamak. Ya kan? Kita mendengarkan alamak, terus kita mengucapkan alamak. Ada nggak alamak di Alkitab? Nggak ada kan? Jadi begitu banyak, ya, kata-kata yang dipakai oleh manusia itu sebenarnya salah. Tidak alkitabiah, tapi kita pakai. Dan kalau kita sudah biasa, waktu kita dikoreksi, kita nggak mau. Kita menganggap apa? Ya, itu sudah benar, sudah diterima secara umum. Nah, kata-kata sia-sia di sini, yang pertama diucapkan tanpa pikir. Tanpa pikir artinya kita dengar, kita pakai kata itu. Padahal kata itu nggak tepat. Yang kedua, kata-kata yang tidak membangun. Ya, kalau kamu berbicara, apakah orang lain terbangun? Apakah orang lain tambah cinta pada Yesus dengan kata-kata kamu? Kalau tidak membangun, nggak usah ngomong. Ya, puasa itu bukan hanya nggak makan loh. Puasa nggak ngomong. Coba satu hari kamu nggak ngomong. Daripada kamu ngomong, omongan kamu nggak sesuai firman. Puasa itu menahan diri loh, menyangkal diri loh. Apa yang kita inginkan itu kita tidak lakukan. Itu namanya puasa. Bukan hanya sekedar tidak makan, tidak minum. Ya, di sini Yesus mengatakan ucapan yang tidak membangun, ya, ucapan yang lebih parah lagi menyakitkan orang. Yesus Allah disebut setan. Sakit nggak? Ya kan? Kadang-kadang kita nggak pikir-pikir, ya. Kita mentang-mentang, ya, kita lebih berkuasa. Kita seenaknya ngomong. Sehingga orang yang mendengarkan sampai dia nggak bisa lupa. Ada kesaksian dari istri saya. Ada seorang Tiongkok. Dia tinggal di Pontianak.
Dia punya anak tunggal yang satu kelas dengan Ezra sejak TK. Kemarin waktu pertandingan di Harapan Bangsa, dia bertemu dengan istri saya, dia mengatakan dia sudah menjadi guru bahasa Mandarin di situ. Terus dia memeluk istri saya, dia mengatakan, wah istri saya itu orang baik sama dia. Karena memang waktu kami jumpai di TK Immanuel, waktu dia pulang, suaminya belum datang jemput, kami antar dia dengan mobil ke rumah dia. Kadang-kadang dia mengalami kesulitan ekonomi, dan dia datang mencari pimpinan TK di situ. Dan pimpinan TK itu sebagai orang Kristen harusnya nggak ngomong begitu loh. Dia ngomong begitu sehingga sampai sekarang dia nggak lupa ucapan itu. Apa tuh ucapannya? Kalian orang Tiongkok suka bohong. Dan dia bilang, kepala TK itu sekarang cari dia. Tanya sama dia, kurikulum kamu di Harapan Bangsa Mandarinnya seperti apa? Dia bilang, dulu saya dihina. Tapi sekarang dia cari saya. Ya, kadang-kadang kita jangan sembarangan ngomong. Walaupun ya kita itu orang di atas angin. Kita orang Kristen harus ngomong jangan sia-sia. Satu, jangan ngomong tanpa pikir, jangan ngomong sebelum cek dengan firman Tuhan. Itu yang pertama ya. Yang kedua, jangan hanya copy, dengar, oh ini betul ya dipakai. Oh kita pakai aja tanpa cek di Alkitab. Itu yang kedua. Yang ketiga, jangan ngomong kalau tidak membangun. Yang keempat, jangan ngomong kalau menyakiti. Orang akan ingat sampai dia mati loh. Kamu bayangkan ya. Jadi kita lihat di sini Yesus mengatakan bukan hanya karena perbuatan kita dihakimi, tapi oleh kata-kata kita dan juga pikiran kita akan dihakimi. Yang telah dikatakan, karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Kalau ucapan kita tidak sesuai dengan firman Tuhan, kita dihakimi. Tapi kalau kita mengucap sesuatu sesuai dengan firman Tuhan, maka kita akan bukan hanya diberkati, tapi memberkati orang lain. Jadi di sini kita sudah belajar yang pertama, Tuhan Yesus selalu menolong orang yang perlu ditolong. Bahkan orang buta, orang bisu, yang tidak mungkin berjumpa dengan Yesus, itu dibawa oleh keluarganya bertemu Yesus. Pelajarannya adalah kita harus membawa orang supaya percaya Yesus. Tuhan memakai kita seperti dia memakai keluarga orang yang buta bisu ini bertemu dengan Yesus. Karena orang buta nggak bisa dengar Yesus ada di situ, dia nggak bisa melihat Yesus ada di situ, dia sama sekali nggak tahu Yesus. Tetapi ketika disembuhkan, dia bisa ngomong, bisa melihat, saya percaya dia menjadi pengikut Yesus yang setia. Itu yang pertama. Yang kedua, Yesus berkuasa atas segala hal, tapi dia tidak pernah menggunakan kuasanya untuk keluarganya. Kenapa? Karena waktunya belum tiba. Tetapi setelah dia bangkit, dia menampakkan diri pada semua saudaranya percaya Yesus. Yesus juga berjanji, kalau kita percaya Yesus, seluruh keluarga kita, Yesus ingin selamatkan. Yang ketiga, Beelzebul digelarkan kepada Yesus. Itu blasfem bukan hanya kepada Yesus, tapi kepada Roh Kudus. Artinya orang yang sudah melihat tugas-tugas Yesus, keajaiban Yesus, seperti Yudas dan yang lain-lain orang Farisi, tapi terus menolak Yesus, dosa mereka tidak bisa diampuni. Kalau orang terus mendengarkan Injil, tapi akhirnya tidak mau percaya Yesus, dosanya tidak bisa diampuni. Karena apa? Bukan karena darah Yesus tidak bisa menghapus dosa, karena orang itu nggak mau bertobat. Kunci pengampunan dosa adalah bertobat. Yang terakhir, jagalah mulut kita. Jajan jamu. Bagaimana menjaga mulut? Di dalam jantung kita harus ada firman. Kalau dalam jantung kita nggak ada firman, mulut kita ini sembarangan. Telinganya ini nggak ada saringan. Yang kita dengar, kita ucapkan. Seperti yang nggak ada istilah alamak, kita copy aja, kita pakai aja. Yesus mengatakan kata-kata sia-sia akan dihakimi dan dihukum. Apa itu kata-kata sia-sia? Satu, diucapkan tanpa berpikir. Yang kedua,
diucapkan tidak bisa membangun orang. Ya, yang ketiga, diucapkan bisa membuat orang itu sakit. Seperti Yesus, ya, dia jelas-jelas putra Allah, tapi dibilang dia adalah setan. Ya, jangan mengucapkan sesuatu yang bisa membuat orang sakit sampai dia mati pun dia tidak akan lupa. Ya, karena kata-kata itu, ya, bisa diucapkan oleh siapapun, ya, kepada siapapun. Ingat ya, kalau perbuatan jahat kita nggak bisa kan? Misalnya saya mau pukul orang itu, bisa nggak saya pukul dia? Nggak mungkin kan? Ya, tapi kalau kata-kata, ya, semua bisa diucapkan. Ya, termasuk mereka mengucapkan kata-kata yang menghujat Yesus, tetapi bukan menghujat Yesus, tapi menghujat Roh Kudus, sehingga dosa mereka tidak bisa diampuni, sampai akhirnya mereka ini dari orang Farisi, imam kepala, tua-tua yang bertobat tuh hanya segelintir. Siapa mereka? Nikodemus bertobat, Yusuf Arimatia bertobat, Rasul Paulus bertobat. Yang lain-lain semuanya binasa. Maka Yesus bilang sama mereka, kamu itu ular beludak, yang bisa keluar dari kamu adalah racun, karena kamu dasarnya jahat. Mari kita yang sudah percaya Yesus, ya, kita punya firman Tuhan, kita keluarkan, ya, firman Tuhan dari ucapan mulut kita untuk membangun dan untuk membawa orang supaya percaya Yesus. Tidak gampang, ya, tapi harus kita lakukan. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami sungguh berterima kasih untuk Tuhan Yesus yang sudah datang ke bumi menjadi putra manusia, yang terus melakukan tugas-tugas Engkau. Dan kami mengucap syukur pada malam ini kami bisa belajar bagaimana Tuhan Yesus mengusir roh jahat yang membuat orang itu bisu, membuat orang itu buta, bisa melihat. Ya Bapa, kami mengucap syukur untuk semua ini, karena kami tahu banyak hal bisa kami lakukan kalau kami mau mengikuti pimpinan Roh Kudus. Yang pertama-tama kami mau bertobat dan kami mau menjadi saksi Tuhan Yesus yang baik. Dan Tuhan, tolonglah kami untuk, ya, memiliki firman-Mu dalam lubuk jantung kami dan pikiran kami, sehingga ucapan yang keluar dari mulut kami itu seperti garam yang menggarami dunia, seperti terang yang menyinari dunia yang gelap, sehingga orang bisa tahu siapakah Tuhan Yesus. Demikian doa kami ya Bapa, kiranya Engkau berbelas kasihan pada kami, mengampuni semua kelalaian kesalahan kami, dan kami percaya dengan darah Yesus semua dosa kami bisa diampuni. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berterima kasih. Amin. Selanjutnya adalah perjamuan kudus. Yang melayani adalah Pendeta Eliakin Pang, dibantu oleh pengabar Injil Julimin dan pianis oleh El Nathan. Silakan.